Selamat sore Ibu-Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah PKP kita pada sore hari ini. Ibadah PKP pada sore hari ini dipimpin oleh Penatua Febi Sopakua. Saya jemput Ibu-Ibu bangkit berdiri, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Masih tetap berdiri, ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungguh-sungguh maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 344, bait 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Saja
Mari kita satu dalam doa untuk doa pembukaan. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga sore hari ini Tuhan telah pimpin kami tanpa kekurangan suatu apapun juga. Pada sore hari Tuhan kami akan berkumpul memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Untuk itu mari Bapa Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya ibadah ini mau jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 344 bait ketiga, Ingat akan nama Yesus. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman pada sore hari ini. Mari kita siapkan bacaan kita pada sore hari ini. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 103 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Mazmur 103 ayat 19 sampai yang ke-22. Kalau sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu kepada kami, kaum perempuan GPB Erena, di mana pada sore hari ini kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah, persekutuan kaum perempuan pada sore hari ini. Bapa di surga, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar semua boleh jadi seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau mau karuniai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berfirman bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya persilakan ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini. Mazmur 103 ayat yang 19 sampai yang ke-22 yang menyatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saya persilakan ibu-ibu untuk duduk kembali.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan bacaan kita pada sore ini, saya mau mengajak ibu-ibu untuk sama-sama kita tahu terlebih dahulu latar belakang dari Mazmur 103 ini. Dalam bahasa Ibrani, kumpulan kitab Mazmur ini disebut Tehillim, yang artinya puji-pujian. Mazmur 103 ini cukup panjang, yaitu ada 22 ayat, yang terbagi atas 4 bagian besar, yaitu bagian yang pertama ayat 1 sampai 5, bagian yang kedua ayat 6 sampai 14, bagian yang ketiga ayat 15 sampai 18, dan bagian yang keempat ayat 19 sampai 22. Pada bagian yang pertama, pemazmur mengajak dirinya sendiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pemazmur mengingatkan dirinya sendiri agar jangan sampai ia melupakan segala kebaikan Tuhan. Kalau kita ikuti bacaan Mazmur 103 ini sejak hari Minggu kemarin, di mana pada ayat 3 sampai 5 pemazmur mendaftarkan segala kebaikan Tuhan yang telah ia rasakan dan alami dalam hidupnya di dunia ini dan di tengah-tengah masyarakat. Dan pada bagian yang kedua, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang tertindas. Dan pada bagian yang ketiga, pemazmur mau menegaskan akan kefanaan dan kerapuhan hidup manusia dengan memakai contoh bunga dan rerumputan yang hanya hidup sebentar, tumbuh dan mekar di waktu pagi dan layu di waktu petang. Dan pada bagian keempat atau bagian yang terakhir, pemazmur kembali lagi kepada Tuhan. Ia menyatakan bahwa Tuhan berkuasa di langit. Segala sesuatu tunduk dan menyembah kepadanya. Oleh karena itu, dalam 3 ayat yang terakhir, ia hanya mengajak 3 makhluk ciptaannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ketiga ayat terakhir ini dimulai dengan sebuah ajakan, yaitu pujilah. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 103 ini dibuka dengan suatu seruan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seruan pujian Tuhan, seruan pujilah Tuhan, hai jiwaku, menjadi pembuka sekaligus sebagai penutup dari Mazmur 103 ini. Memuji berarti bersyukur. Orang yang memuji Tuhan pasti orang yang bersyukur. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan, orang yang bersuka cita karena mengalami kasih setia Tuhan, orang yang berbahagia sehingga berseru, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian manusia di dunia ini seringkali lupa untuk memuji Tuhan. Padahal selama kita masih hidup dan bernafas, adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk memuji namanya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Tuhan sudah, sedang, dan akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Allah sudah melakukan banyak hal yang baik dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dan dalam pekerjaan kita. Yang kedua, karena Tuhan menegakkan hukum dan segala keadilannya dalam hidup kita di dunia dengan ketidakadilan dan penindasan. Mazmur 103 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mungkin kita tidak dapat memahami tindakan Allah dalam hidup ini. Namun kita harus percaya bahwa segala tindakannya adalah adil dan hukumnya pasti akan dijalankan. Hal yang ketiga yaitu karena Tuhan adalah pengampun, pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 18. Dia sangat menyayangi dan sabar kepada kita,
meskipun kita manusia ciptaannya berdosa terhadapnya. Dia ingin supaya kita manusia ciptaannya bertobat dan diselamatkan. Karena Ia telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, supaya kita beroleh kasih karunia. Dan yang keempat, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Mazmur 103 ayat yang ke-19 sampai 22. Inilah salah satu alasan utama mengapa kita harus memuji Tuhan. Kekuasaannya tidak terbatas dan tidak mungkin dibatasi oleh tempat, waktu, atau kuasa apapun juga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki otoritas atas segala kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dengan cara yang benar. Artinya, kalau mau memuji Tuhan, haruslah memakai ukuran Allah, yaitu kekudusan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pujilah Tuhan dengan alasan yang benar. Artinya, kita memuji Tuhan karena Dia layak untuk dipuji. Pujilah Tuhan dengan kesungguhan yang benar. Artinya, kita perlu memuji Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Kepada Tuhan, apakah itu mulut kita, pikiran kita, perasaan kita, kekuatan kita, dan termasuk pergumulan kita. Sebab di tengah-tengah masalah pun kita dapat untuk selalu memuji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan Tuhan Allah kita tidak akan pernah habis untuk kita pahami. Betapa besar dan luasnya kebaikan Tuhan pun tidak cukup untuk kita ekspresikan dalam bahasa yang kita pakai. Salah satu pribadi yang mencoba menyatakan kebaikan Tuhan Allah dalam hidupnya adalah pemazmur, yang syair-syairnya menjadi bacaan kita pada sore hari ini. Mazmur ini mengungkapkan banyak alasan untuk menuliskan puji dan puji-pujian kepada Allah, serta juga karena latar belakang sejarah keselamatan dan penebusan Allah bagi bangsa Israel. Sejarah penebusan Allah merupakan fakta yang tidak bisa dilupakan oleh semua keturunan dan ahli waris bangsa Israel. Peristiwa itu misalnya pembebasan Israel dari penguasa Mesir, tuntunan Tuhan Allah di sepanjang jalan menuju ke tanah perjanjian, sampai kepada kepemimpinan Tuhan terhadap Daud sendiri sebelum dan sesudah Daud menjadi raja Israel. Oleh karena itu, penulis Mazmur juga tidak bisa mengabaikan kasih setia dan belas kasih Tuhan yang telah mengampuni kekerasan hati dan dosa umat Israel. Mazmur 103 juga menekankan kepada kita untuk hidup takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Perhatikan di bagian akhir dari Mazmur ini, yaitu ayat 20-22, adalah sebuah ajakan bagi mereka yang melakukan perintahnya untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rutinitas seringkali membuat kita seperti robot. Bekerja, dan terus bekerja. Bangun pagi, kita langsung diingatkan dengan segudang jadwal dan pekerjaan yang harus dilakukan di sepanjang hari itu. Seringkali kita sampai tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Ketika kita mulai berhadapan dengan situasi seperti ini, kita pun sering menjadi lupa kepada Tuhan, yang notabene adalah pemberi segala berkat. Seringkali kita lupa kepada Sang Pemberi dan kita lebih fokus pada apa yang sudah diberikan. Seringkali kita mengorbankan saat-saat teduh dan ibadah-ibadah ketika kesibukan menyita jam-jam kita. Mazmur 103 ayat 19 mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
Melalui Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin dan di luar kontrol Tuhan. Bahkan Yesus menegaskan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Lukas 21 ayat 18. Kita tidak perlu takut akan apapun juga. Seperti yang Yesus katakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita ada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat mengubah rencana atas hidup kita. Segala peristiwa yang membahagiakan pun maupun yang mengecewakan adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk pertumbuhan iman dan pembentukan karakter kita. Tuhan berkuasa atas semuanya karena Ia yang paling mengerti apa yang terbaik bagi kita. Orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan akan menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka yang bergaul erat dengan Tuhan tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Dan mereka yang merendahkan diri di hadapannya tidak akan mendapat malu. Sangatlah indah dan menyenangkan apabila hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat beberapa kebenaran kedaulatan Tuhan atas kita. Yang pertama, Tuhan di mana saja. Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Mazmur 139 ayat yang ke-7. Tidak ada satu tempat yang tidak bisa Tuhan jangkau. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Dikatakan Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Mazmur 33 ayat 13 sampai 14. Jadi Tuhan tahu seberapa buruknya keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita. Karena itu, jangan pernah kita meragukan atau kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang sedang kita hadapi. Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita, tetapi Tuhan yang memegang masa depan itu. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi dan Ia tahu persis apa yang akan menjadi kebutuhan kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu Maha Kuasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14a. Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Matius 19 ayat yang ke-26. Untuk itu, masihkah kita meragukan Tuhan? Tuhan itu peduli akan masa depan kita dibanding diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kita hampa dan tidak ada artinya. Satu hal lagi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah agar kita berpegang teguh pada perjanjiannya dan melakukan perintah-perintahnya. Mazmur 103 ayat yang ke-18. Perjanjian di sini merupakan perjanjian antara pihak Allah dengan pihak kita. Masing-masing kita mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah menyembah dan taat kepada Tuhan. Dan hak kita adalah diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun rencana yang sedang kita persiapkan saat ini,
Dan apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini, bawalah pada Tuhan, supaya Ia berjalan di depan kita untuk membuka jalan dan mengantar kita hingga sampai pada tujuan kita. Bukalah hati dan izinkanlah Tuhan memegang kendali hidup kita. Jika Tuhan yang memimpin jalan, maka teranglah jalan itu, dan jika Ia yang memegang kendali atas hidup kita, maka tidak akan ada yang dapat menggoyahkan kita. Kesibukan boleh datang, tetapi kebaikan Tuhan jangan pernah dilupakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengaminkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 357, bait yang pertama dan yang kedua. Dengar panggilan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat pada sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Kami bersyukur sebab seluruh alam tunduk kepadamu. Kami bersyukur sebab seluruh bumi ini Engkau pelihara. Dan kami bersyukur sebab seluruh kehidupan kami diatur oleh-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikanlah kepada kami roh yang takut akan Tuhan, dan pimpinlah jalan hidup kami, supaya kami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membuat hidup kami, kaum perempuan, menjadi berarti. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk selalu memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, pada sore hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang ada di daerah-daerah. Biarlah hikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan atas mereka. Kami juga pada sore hari ini mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Irene, dengan segala program kerja yang ada, biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Engkau mau memberkati KMJ kami, Ibu Pendeta Ina Parapat, dan juga pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Ana Leander, dalam tugas-tugas pelayanan dan juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk semua yang terlibat dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, para pengurus-pengurus pelekat, komisi-komisi yang ada, para presbiter, penatua dan diaken, tim Inforkom, pemain musik, pemandu lagu, pegawai kantor gereja. Biarlah Engkau mau berikan kami roh yang takut akan Tuhan, agar masing-masing kami dapat menjalankan tugas yang telah Engkau percayakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami mau berdoa untuk para anggota jemaat yang sakit. Engkau mau sembuhkan mereka agar mereka boleh sehat kembali dengan pertolongan-Mu saja. Berikanlah anggota keluarga yang merawat dan mengurus saudara-saudara kami yang sakit ini dengan roh sukacita, agar mereka dapat melayani dengan sukacita dan hati yang gembira. Kami juga mau berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang tua yang lanjut usia. Engkau senantiasa mau memberkati mereka dengan kesehatan dan hikmat-Mu,
agar mereka tidak merasa sendiri, karena kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Sore hari ini juga kami mau berdoa untuk para kaum perempuan, para ibu-ibu yang berada di rumah. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masalah hidup. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan Engkau biarkan kami mengambil keputusan sendiri, tetapi berilah kami kekuatan agar kami tidak menyerah ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Berikanlah kepada kami para ibu-ibu tubuh yang sehat dan hati yang bijaksana, agar kami dapat menjalankan tugas kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dengan kekuatan dan hikmat yang asalnya daripada-Mu. Kami juga serahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku-bangku pendidikan dan yang juga mereka yang sudah bekerja ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, secara khusus untuk anak-anak muda, agar mereka tidak menyanyiakan masa muda mereka, tetapi mereka boleh isi masa muda mereka dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk para bapak keluarga dalam tugasnya sebagai kepala keluarga. Hikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan atas mereka ya Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah dengan roh yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar hidup kami semua ada dalam kendali tangan-Mu saja. Ajarlah kami untuk mengisi hari-hari di sisa hidup kami dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan berikanlah kami hikmat-Mu, agar hidup kami ini kami selalu pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami lengkapi doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, ajakan bersyukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku. Dan
Saya jemput ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini, kami kembalikan kepadamu. Biar Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Kiranya Tuhan membuka tingkap langit dan curahkan berkat bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja kami GPIB Erena. Inilah doa syukur kami yang kami niatkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 342, bait yang pertama dan yang kedua, keluar dari kaum. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kiranya mau menyertai kami kaum perempuan, mulai pada saat ini, kekal sampai selama-lamanya.